Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat belajar di mana saja berada, salam jumpa. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi pokok ketentuan sholat fardu 5 waktu yang akan membahas pengertian dan hukum, syarat sah dan syarat wajib, rukun sholat, sunnah ab'ad dan sunnah hayat yang membatalkan sholat, waktu-waktu sholat fardu dan hikmah sholat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sahabat sekalian, pengertian dan hukum sholat fardu 5 waktu. Ya, secara bahasa sholat bermakna doa. Sholat dengan makna doa dicontohkan di dalam Al-Quran pada ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan salatlah atau mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya salat kamu atau doa kamu itu merupakan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Jadi dalam ayat tersebut makna solat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, solat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah sahabat, solat adalah rukun Islam yang kedua, rukun yang paling ditekankan setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Amalan yang paling pertama dihisab atau diperhitungkan pada hari kiamat nanti adalah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Sedangkan jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Jadi jagalah solat kalian ya. Hukum melaksanakan solat 5 waktu adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah mampu memikul perintah Allah, ya, memikul beban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Nah sahabat, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, syarat wajib sholat. Yang termasuk syarat wajib sholat adalah yang pertama,
beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal dan sudah balik. Yang keempat, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Dan yang kelima, terjaga atau tidak tidur. Adapun syarat sah salat, yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Baiklah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah rukun sholat. Ada 13 rukun sholat ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 salam dan yang ke-13 tertib. Inilah 13 rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat. Apabila salah satu rukun ini tertinggal, maka diganti dengan sujud sahwi. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam sunnah di dalam sholat. Terlebih dahulu disampaikan di sini adalah ada amalan-amalan sunnah ya. Amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Lalu ada amalan sunnah yang di dalam sholat. Dan ada juga amalan sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah, yang akan disampaikan di sini adalah amalan-amalan sunnah yang di dalam sholat. Kita mengenal ada 2 sunnah di dalam sholat. Yang pertama adalah sunnah ab'ad dan yang kedua adalah sunnah hayat. Saya ulangi, yang pertama adalah sunnah ab'ad dan yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sesuatu gerakan atau bacaan yang harus dikerjakan di dalam sholat. Dan jika ditinggalkan maka ditutupi dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah sesuatu gerakan atau bacaan yang harus disyariatkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Dan jika ditinggalkan maka tidak perlu melakukan sujud sahwi. Nah, yang ini adalah hal-hal yang termasuk dalam sunnah ab'ad. Apa saja? Yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Yang kedua, bacaan tasyahud awal. Yang ketiga, bacaan solawat untuk Nabi. Yang keempat, bacaan solawat untuk keluarga Nabi. Yang kelima, kunut ketika i'tidal di rakaat kedua salat subuh dan ketika witir pasca pertengahan Ramadan, ya mulai dari tanggal 15 hingga akhir Ramadan. Dan yang terakhir, berdiri ketika kunut. Selanjutnya adalah yang termasuk amalan sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat kedua belah tangan saat takbiratul ihram, saat akan ruku dan saat berdiri dari ruku. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri saat bersedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awudz saat akan membaca Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah bacaan Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surah pada rakaat pertama dan kedua setelah bacaan Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah tersebut pada rakaat pertama dan kedua ketika sholat maghrib, isya, dan subuh selain makmum ya.
Kemudian yang ke-8, membaca takbir ketika gerakan naik turun, ruku, sujud, bangun dari sujud. Selanjutnya yang ke-9, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ke-10, membaca Sami'allahu liman hamidah saat bangkit dari ruku dan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya saat i'tidal. Yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir dengan tangan kiri membentang dan tangan kanan menggenggam kecuali telunjuk. 12. Duduk iftirash dalam semua gerakan duduk dalam sholat kecuali saat tasyahud akhir. Yang ke-13, duduk tawaruk bersimpuh saat tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca salam yang kedua. Dan yang ke-15, memalingkan muka ke kanan saat salam pertama dan memalingkan muka ke kiri saat salam kedua. Itu yang termasuk amalan dalam sunnah hayat. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal-hal yang wajib kalian ketahui untuk menyempurnakan sholat kalian. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Apabila salah satu dari hal-hal ini terjadi, maka sholat kalian akan batal. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat, bergerak 3 kali berturut-turut. Yang kelima, makan dan minum walaupun sedikit di saat sedang sholat. Kemudian yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, berhadas kecil atau besar. Yang kesembilan, mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. Dan yang terakhir adalah berubah niat atau membatalkan sholat. Nah, sahabat, inilah hal-hal yang membatalkan sholat yang wajib kita ketahui dan harus kita hindarkan agar sholat kita menjadi lebih sempurna. Perbaiki terus ya sholat kita dan tingkatkan terus kualitasnya. Selanjutnya kita akan mengenal waktu-waktu sholat 5 waktu. Nah, untuk waktu sholat zuhur yaitu ketika matahari condong ke arah barat antara pukul 12 hingga pukul 15. Untuk sholat asar ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 15 sampai 18. Untuk sholat maghrib yaitu sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah atau awan merah antara pukul 18 hingga pukul 19. Untuk sholat isya waktunya adalah sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq antara pukul 19 malam hingga pukul 4 pagi. Dan waktu sholat subuh yaitu sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari atau kira-kira pukul 4 sampai pukul 5.30 pagi. Nah, sahabat sekalian, inilah waktu-waktu sholat 5 waktu. Kerjakanlah sholat 5 waktu ini tepat pada waktunya dan jangan menunda-nundanya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat. Ada beberapa hikmah ya. Yang pertama, sholat dapat menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, salat mendidik disiplin waktu.
Yang keempat, salat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat takabur, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak punya apa-apa. Segala daya dan kekuatan hanyalah milik Allah. Yang kelima, salat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat, demikian tadi penjelasan mengenai ketentuan salat 5 waktu. Semoga ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.